Halo, perkenalkan nama saya Jennifer Daren dengan NIM 545190032 dari kelompok 3. Halo, saya Agnes Setiawan dengan NIM 545190014 dari kelompok 11. Nama saya Andrew Sua dengan NIM 545190034. Kami dari kelas pengantar otomasi industri kelas A dari program studi teknik industri Universitas Tarumanagara. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan review terhadap vlog tugas akhir dari mata kuliah pengantar otomasi industri. Saya akan membahas video dari kelompok 1 dan kita akan membahas mengenai kelebihannya terlebih dahulu. Secara umum, alur penjelasan vlog telah disusun secara urut yang membahas dari otomasi sampai berangsur-angsur membahas pengaplikasian robot SCARA dalam industri. Lalu dalam segi materi, pembahasan mengenai sistem kerja robot SCARA telah disertai dengan video pendukung sehingga akan memberikan gambaran lebih jelas bagi para penonton. Selain itu, pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan dari robot SCARA juga telah dilakukan dengan singkat, padat, dan jelas. Kemudian untuk kekurangannya, secara umum meski alur telah disusun dengan urut, storyline vlog cenderung kaku karena hanya berisi penjelasan, dan sebaiknya dibuat adanya jalan cerita yang akan berangsur-angsur menjelaskan materi. Lalu secara khusus, pemaparan video yang membahas mengenai sistem kerja robot SCARA melakukan penjelasan dengan ragu-ragu dan tidak lancar, sehingga seharusnya dapat dilakukan persiapan lebih untuk meningkatkan kualitas pembahasan. Selain itu, pembahasan mengenai komponen dasar penyusunan kerangka robot SCARA akan lebih baik apabila disertai dengan gambar atau video yang menunjukkan setiap komponen ketimbang hanya menjelaskan melalui verbal saja. Sehingga berdasarkan ketentuan perhitungan, penilaian untuk video kelompok ini adalah 80,05. Berikutnya kita akan membahas mengenai video dari kelompok 2. Untuk kelebihannya secara umum, editan yang dilakukan terhadap vlog baik adanya dan cukup unik sehingga akan menarik untuk disaksikan para penonton. Lalu dari segi materi, pemaparan awal mengenai jenis-jenis conveyor telah menyertakan gambar dari masing-masing conveyor sehingga penonton memiliki gambaran awal mengenai apa yang akan dibahas. Lalu selain itu, pembahasan lebih lanjut terhadap setiap jenis conveyor bersifat sangat informatif dan telah disertai video pendukung sehingga akan memperjelas pembahasan. Lalu untuk kekurangannya secara umum, vlog keseluruhan tidak memiliki background musik sama sekali sehingga tergolong sepi. Akan lebih baik apabila vlog disertai background musik sebagai pengisi suara ketika terjadi transisi atau pemeran video berhenti berbicara. Lalu secara khusus, penjelasan mengenai conveyor automation yang dapat ditemukan pada kehidupan sehari-hari kurang sesuai dengan apa yang sedang terjadi pada video pendukungnya. Seharusnya narasumber mencari video yang lebih sesuai atau melakukan pembahasan sesuai dengan yang ada pada video. Selain itu, pemaparan mengenai manfaat conveyor dan kesimpulan dilakukan dalam footage berbentuk portrait yang tidak seragam dengan seluruh scene lainnya. Seharusnya pemeran video dapat merekam scene dengan kondisi video landscape. Sehingga berdasarkan ketentuan perhitungan, penilaian untuk video kelompok ini adalah 83,05. Berikutnya kita membahas mengenai video dari kelompok 3. Untuk kelebihannya secara umum, konsep storyline vlog dibuat sehingga pembawaan materi tidak kaku, di mana vlog berupa pembelajaran yang diiringi kegiatan dan obrolan sehari-hari. Lalu dari segi materi, video diakhiri dengan pemaparan kesimpulan mengenai pembuatan keripik kentang sebelum dan sesudah otomasi, yang disertai gambar pendukung sehingga akan memberi pemahaman lebih jelas kepada penonton. Selain itu, pembahasan mengenai proses pembuatan keripik kentang setelah otomasi, disertai dengan video pendukung yang memutar footage sesuai dengan penjelasan yang diutarakan oleh narasumber. Untuk kekurangannya, secara umum terdapat ketidakkonsistensian terhadap volume dari para narasumber, di mana terkadang ada yang berbicara dengan volume terlalu besar dan yang lainnya memiliki volume terlalu kecil. Kemudian dari segi materi, penjelasan secara umum mengenai mesin pembuatan chips tidak disertai dengan gambar atau video, sehingga akan lebih baik apabila ditambahkan untuk memberi gambaran lebih jelas kepada penonton. Selain itu, pada bagian footage pembuatan keripik kentang yang dibuat langsung secara manual oleh narasumber, tahap pengirisan kentang seharusnya bukan dilakukan menggunakan pisau, melainkan parutan untuk menghasilkan irisan yang tipis. Sehingga berdasarkan ketentuan perhitungan, penilaian untuk video kelompok ini adalah 82,9. Berikutnya kita akan membahas mengenai video dari kelompok 4. Untuk kelebihannya secara umum, seluruh pembahasan materi telah disertai dengan gambar atau video pendukungnya, sehingga akan memberi pemahaman lebih kepada penonton. Khususnya pembahasan mengenai prinsip kerja proximity sensor pada proses stamping sesuai dengan apa yang terjadi pada video yang sedang diputar, sehingga pembahasan lebih mudah dimengerti. Selain itu, pembahasan mengenai photoelectric sensor dan vision sensor dibarengi dengan video bagaimana masing-masing sensor bekerja secara nyata, sehingga sangat mudah tersampaikan kepada penonton. Lalu untuk kekurangannya secara umum, logo Fakultas Teknik Untar berada di kiri tengah layar, sehingga pada bagian tertentu menutupi tulisan penjelasan pada video. Seharusnya logo dapat ditaruh pada bagian pojok layar. Untuk segi materi, penjelasan pada proses welding setelah otomasi cenderung bolak-balik di mana narasumber baru membahas fungsi ketika penyebutan tiap sensor serta video pendukungnya telah berlalu. Seharusnya seluruh pembahasan mengenai satu sensor diselesaikan terlebih dahulu baru berlanjut ke sensor berikutnya. Hal yang sama juga berlaku pada penjelasan di bagian proses pengecatan setelah otomasi yang juga cenderung bolak-balik. Seharusnya narasumber melakukan seluruh pembahasan pada satu komponen pendukung disertai dengan videonya terlebih dahulu, baru berlanjut ke komponen berikutnya. Sehingga berdasarkan ketentuan perhitungan, penilaian untuk video kelompok ini adalah 83,25. Kelompok 5, kelebihan secara umumnya konsep video menarik di mana vlog dikemas dalam bentuk berita, sehingga tergolong unik dan berbeda dari yang lain. Khususnya penjelasan bagian utama serta cara kerja mesin bubuk sebelum dan sesudah otomasi telah disertakan gambar dan video pendukung sehingga akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Penjelasan mengenai cara kerja mesin bubut konvensional sesuai dengan apa yang benar-benar sedang terjadi pada video pendukung, sehingga akan memberi pemahaman kepada penonton. Kekurangan secara umumnya yaitu volume dari background musik yang digunakan cenderung terlalu besar dan seharusnya dapat lebih diperkecil agar tidak menutupi suara, serta pembahasan dari pemahaman video.
Khususnya penjelasan umum mengenai mesin bubut setelah dan sebelum otomasi hanya dijelaskan secara verbal, sehingga akan lebih baik apabila diberi video atau gambar pendukung untuk memberi gambaran yang lebih jelas. Pembahasan yang dilakukan mengenai cara kerja mesin bubut CNC kurang sesuai dengan kejadian yang diputar pada video pendukung, sehingga seharusnya narasumber dapat mengatur timing dan memberi materi bahasan yang lebih baik lagi. Berdasarkan ketentuan perhitungan, penilaian untuk video kelompok 5 adalah 82,5. Kelompok 6, kelebihan umumnya yaitu terdapat video tentang cara menggunakan mesin potong manual dan mesin potong otomatis, sehingga dapat memberitahu penonton cara menggunakan mesin potong. Khususnya pada bagian cara kerja mesin potong dijelaskan secara singkat dengan video. Terdapat kelebihan dan kekurangan mesin potong manual dan otomatis. Kekurangan umumnya yaitu pada penyampaian topik dalam vlog terlihat membaca teks, sebaiknya bisa memahami materi dan juga dapat melihat sesekali ke kamera. Khususnya pada bagian-bagian mesin potong tidak diberi gambar, sebaiknya dimasukkan gambar dari bagian-bagian mesin potong agar penonton dapat mengerti bagian-bagian yang dijelaskan. Topik yang dijelaskan tidak termasuk dalam industri manufaktur, tetapi dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan tentuan perhitungan, penilaian untuk video kelompok 6 adalah 80,25. Kelompok 7, kelebihan umumnya yaitu pengeditan video vlog cukup bagus karena background pada orang yang menjelaskan dihapus. Khususnya terdapat penjelasan materi perkembangan industri manufaktur pada era 1.0 dan era 4.0. Materi yang dijelaskan ditampilkan cuplikan video sehingga penonton dapat mengerti maksud yang dijelaskan. Kekurangan umumnya yaitu di bagian awal video pada pembuka dan perkenalan sedikit lama, sebaiknya dipersingkat saja. Khususnya penjelasan mengenai topik utama kurang karena penjelasan otomasi secara umum terlalu banyak. Materi sebelum dan sesudah pada otomasi hanya membahas robot ABB, sementara itu masih banyak robot pengecatan yang umum. Berdasarkan ketentuan perhitungan, penilaian untuk kelompok 7 adalah 79,7. Kelompok 8, kelebihan secara umumnya yaitu video nyaman untuk dilihat maupun didengar, serta disampaikan dengan tempo yang baik. Khususnya materi yang dibawakan dengan tema cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari, sehingga lebih mudah dipahami oleh banyak orang. Materi yang disampaikan secara terstruktur dan terdapat highlight pada setiap poin yang penting. Kekurangan umumnya yaitu sedikit bagian dari video masih memiliki pencahayaan yang kurang baik. Sebaiknya dapat diperhatikan kembali ketika melakukan perekaman. Khususnya pada bagian contoh fully automation, tidak disertakan penjelasan mengenai bagian-bagian mesin tersebut. Seharusnya akan lebih baik apabila dijelaskan bagian-bagian mesin secara singkat. Disebutkan bahwa kekurangan dari fully automation memiliki harga yang relatif mahal. Ini sedikit kurang tepat. Sebaiknya alat fully automation memiliki harga yang relatif tinggi, bukan mahal, karena harganya sesuai dengan kinerja yang dihasilkan. Berdasarkan ketentuan perhitungan, penilaian untuk video kelompok 8 adalah 83. Oke, jadi selanjutnya adalah kelompok 9. Secara umum video dibuat dengan baik. Pembahasan yang diberikan jelas dan cukup mudah untuk dipahami. Namun kekurangannya penjelasan yang diberikan pada awal video itu terlalu cepat. Sarannya dalam penjelasan diusahakan tidak terlalu cepat. Lebih baik informasi sedikit tapi sampaikan dengan baik. Untuk materi sendiri, kelebihannya penjelasan diberikan gambar maupun video, sehingga kita dapat lebih mengerti tentang apa yang sedang dijelaskan. Kemudian kelebihan selanjutnya, topik sebetulnya cukup asing bagi orang awam, namun dapat dijelaskan dengan cukup sederhana dan diberikan contoh pengaplikasiannya secara real. Kekurangannya, meskipun diberi gambar pada setiap penjelasan, namun peletakannya ini kurang nyaman karena menutupi wajah. Sarannya, peletakan dapat disesuaikan dengan posisi wajah. Kekurangan selanjutnya, pembahasan mengenai pengaruh, tapi pengaruhnya sampaikan lebih mengarah pada kelebihannya. Sarannya dapat diseimbangkan antara penyampaian kelebihan maupun kekurangannya. Jadi untuk skornya adalah 84,25. Oke, next adalah kelompok 10. Untuk videonya sendiri dibawakan dengan cukup interaktif. Kemudian, tapi kekurangannya terdapat bagian pada video yang jarak antara wajah dan kamera terlalu dekat. Untuk sarannya, jarak wajah dengan kamera lebih disesuaikan lagi sehingga tidak terlalu menutupi layar. Untuk materinya disampaikan secara dalam, namun dengan bahasa yang sederhana serta singkat sehingga mudah dipahami. Kelebihan selanjutnya, tiap masing-masing materi diberikan catatan poin-poin yang sedang dibahas. Ini memudahkan penonton. Tapi kekurangannya, pemberian poin-poin ini baik, tapi terdapat beberapa bagian yang jadinya kurang pemberian materi secara visual. Untuk sarannya, selain memberikan catatan, dapat diberikan juga gambar secara bersamaan. Kekurangan selanjutnya, pada bagian cara kerja mesin pres hidrolik. Ini hanya diberikan cuplikan video saja tanpa penjelasan. Untuk sarannya, dapat menjelaskan juga secara singkat agar penonton benar-benar mengerti. Skornya adalah 85. Berikutnya, kita bahas kelompok 11. Untuk video dari kelompok 11 ini ditampilkan dengan menarik, dan pada setiap transisi, penjelasan diselipkan video-video singkat sehingga tidak membosankan. Kekurangannya,
Di bagian awal video baik pembukaan, perkenalan, serta transisi saat materi mulai ini sedikit lama. Untuk sarannya pada bagian awal tersebut dapat dipersingkat sehingga tidak menunggu lama. Untuk materinya, pemberian video untuk contoh mengenai mesin bending ini sangat jelas dan bagus. Informasi yang diberikan langsung ke bagian-bagian pentingnya saja, tidak bertele-tele, jadi tidak terlalu banyak, tapi dapat diserap dengan baik. Kekurangannya, saat bagian-bagian penjelasan tidak terdapat gambar yang mempermudah penonton membayangkan hal yang sedang dibahas. Untuk sarannya dapat diselipkan sedikit gambar untuk mendukung penjelasannya. Kekurangan berikutnya, pada bagian contoh hanya diberikan video saja tanpa ada penjelasannya. Sarannya pada bagian contoh tersebut dapat tetap diberikan penjelasan singkat agar penonton memiliki pengertian sesuai dengan yang ingin disampaikan. Untuk skornya jadi 82. Lanjut ke kelompok 12. Untuk videonya sederhana, tetapi dibawakan dengan baik serta penyampaiannya mudah untuk dipahami. Kekurangannya, di dalam videonya terdapat beberapa cuplikan video yang menutupi sebagian wajah orang yang menjelaskan. Untuk sarannya, peletakan cuplikan video maupun gambar diperhatikan lagi, agar wajah tidak tertutupi. Untuk materinya, kita mulai dari kelebihannya. Setiap materi dijelaskan bersamaan dengan tampilan cuplikan video, jadi lebih mudah menangkap maksud dari yang dijelaskan. Kelebihan selanjutnya, pada setiap kata maupun kalimat yang penting langsung ditampilkan tulisannya maupun gambarnya, sehingga ini memudahkan pemahaman penonton. Tapi kekurangannya, materinya terlalu luas sehingga penjelasannya tidak terlalu mendalam. Sarannya lebih memusatkan materi pada hal-hal yang benar ingin disampaikan. Kekurangan berikutnya, penjelasan mengenai kelebihan efisiensi tidak disertai kekurangannya. Sarannya disimbangkan antara kelebihan dan kekurangannya. Jadi penonton juga tahu bahwa mesin ini tidak sepenuhnya baik. Total skor adalah 80,25. Jadi sekian video dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata dalam menyampaikan. Terima kasih buat yang udah menonton. Dadah.